Perkenalkan, saya Lia Amelia dari program studi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang nutrisi pada remaja perempuan. Nah, sebelumnya sebelum lanjut ke halaman berikutnya, di sini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada para remaja, apakah kalian tahu apa itu pengertian nutrisi secara singkat? Nah, tentunya kalian sudah mengetahui apa itu nutrisi. Nah, apa sih itu nutrisi? Nutrisi merupakan suatu proses makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses absorpsi, transportasi, kemudian penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan. Nah, di sini pengertian di sini sudah jelas ya, teman-teman, bahwa nutrisi ini ada di mana ketika kita mengkonsumsi makanan. Nah, makanan ini yang kita konsumsi akan diproses melalui absorpsi, transportasi, kemudian penyimpanan, metabolisme, dan akan dikeluarkan kembali ketika makanan atau kandungannya ini sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Kemudian nutrisi ini menghasilkan kebutuhan nutrisi ini menghasilkan energi, pertumbuhan, dan fungsi organ-organ yang bagus. Nah, ketika kita mengkonsumsi kebutuhan nutrisi yang bagus, yang tepat, nah kita akan menghasilkan energi yang bagus, pertumbuhan, dan fungsi organ-organ pada tubuh kita juga yang bagus. Kemudian nutrisi adalah zat-zat yang kita dapatkan dari makanan yang berguna untuk menjaga tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, maka sekarang teman-teman sudah tahu apa sih itu nutrisi, maka kita harus mengetahui kebutuhan nutrisi bagi tubuh kita, kebutuhan nutrisi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman berikutnya. Kenapa nutrisi itu penting pada usia remaja? Nah, nutrisi sangat penting pada usia remaja karena ini adalah masa perkembangan tubuh dan otak yang sangat pesat. Nah, teman-teman, pada usia remaja ini tubuh kita itu sedang mengalami masa perkembangan tubuh dan otak itu sangat cepat. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi kita dengan tepat untuk mendukung proses perkembangan tubuh kita. Pada periode ini, tubuh mengalami banyak perubahan dan nutrisi yang tepat dapat membantu mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut, serta menjaga kesehatan secara keseluruhan. Seperti halnya pada remaja perempuan yang harus memperhatikan asupan makanan karena seorang perempuan ini akan menjadi calon ibu yang akan melahirkan generasi penerus yang lebih baik. Nah, teman-teman, apalagi seorang remaja perempuan, dia harus memperhatikan kebutuhan nutrisi, dia harus memperhatikan apa saja makanan yang setiap hari dia konsumsi, karena akan berpengaruh ke masa yang akan datang, seperti masa dewasa atau di mana usia kita sudah cukup untuk melahirkan generasi atau mencetak generasi yang bagus. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui makanan yang kita konsumsi itu nutrisinya bagus atau tidak, nutrisinya yang dibutuhkan oleh tubuh kita atau tidak, seperti itu. Maka penting bagi remaja untuk mengonsumsi makanan bergizi dan mencakup berbagai jenis makanan seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, sehingga kita harus mengetahui kebutuhan nutrisi apa saja yang diperlukan untuk tubuh kita.
sehingga nantinya tubuh kita ini akan berkembang dengan optimal, teman-teman. Apalagi di masa usia kita yang masih remaja, yang akan mempersiapkan ke usia yang lebih dewasa. Nah, selanjutnya manfaat nutrisi pada remaja. Apa sih manfaat nutrisi pada remaja? Yang pertama itu adalah kesehatan mental. Kesehatan mental, nutrisi yang baik berhubungan dengan suasana hati yang stabil, energi yang cukup, dan daya konsentrasi yang tinggi ketika di sekolah. Nah, manfaat memenuhi kebutuhan nutrisi yang bagus ini adalah kesehatan mental, dimana jika kita memenuhi kebutuhan nutrisi kita dengan bagus, maka suasana hati kita akan stabil, akan bagus, kemudian energi kita juga akan cukup, kita tidak mudah lelah, kita tidak selalu mengantuk, dan daya konsentrasi kita ini tinggi. Kadang ada beberapa orang itu ketika lapar atau kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi, itu daya konsentrasinya akan menurun. Maka sangat penting untuk memperhatikan kebutuhan nutrisi kita, jangan sampai kita kekurangan nutrisi yang seharusnya kita dapatkan, seperti itu. Kemudian ada menjaga berat badan yang ideal. Pentingnya makan makanan yang bergizi dan seimbang untuk menghindari masalah berat badan yang berlebihan atau kekurangan. Nah, jika kita mengetahui kebutuhan nutrisi kita ini berapa, maka kita akan terbebas dari berat badan yang berlebihan atau berat badan yang kekurangan, seperti itu. Kemudian ada meningkatkan sistem imun. Nutrisi yang tepat membantu tubuh melawan penyakit dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, jika kita mengkonsumsi kebutuhan nutrisi yang bagus, maka tubuh kita akan meningkatkan sistem imun yang bagus juga. Bahas tentang kebutuhan nutrisi pada usia remaja. Nah, apa aja itu kebutuhan nutrisi pada usia remaja? Yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber energi utama dalam makanan. Sumber yang berasal dari karbohidrat seperti padi-padian, umbi-umbian, dan juga kacang-kacangan atau tepung dan roti. Nah, karbohidrat ini juga bisa disebut dengan makanan pokok. Makanan pokok itu makanan yang setiap hari biasanya kita makan, seperti kita mengkonsumsi makanan nasi. Nah, ini termasuk dari kebutuhan nutrisi pada usia remaja. Ini termasuk kebutuhan nutrisi yang penting. Selanjutnya ada protein. Protein merupakan zat gizi paling penting. Kebutuhan protein mengalami peningkatan selama masa remaja karena proses tumbuh kembang berlangsung secara cepat. Nah, yang sudah tadi kita bahas dan yang sudah tadi kita sampaikan bahwa pada usia remaja kita sedang mengalami masa di mana tubuh kita mengalami perkembangan yang sangat cepat, sehingga kita membutuhkan kebutuhan nutrisi yang bagus. Contohnya seperti protein ini yang sangat penting untuk tubuh kita. Protein diperlukan oleh tubuh untuk mengganti dan membangun sel-sel yang rusak. Sumber bahan makanan protein itu ada banyak. Nah, protein ini ada dua, ada protein hewani, itu yang biasanya makanannya itu telur, susu, daging, kemudian ikan, keju, kerang, dan udang. Kemudian ada protein nabati yang makanannya seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Selanjutnya itu ada vitamin. Kebutuhan nutrisi pada remaja itu ada vitamin. Vitamin merupakan zat gizi yang ada di dalam Vitamin merupakan zat gizi yang ada di dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin mempunyai peran penting dalam membantu proses pertumbuhan, perkembangan, dan juga memelihara jaringan tubuh. Vitamin mempunyai 13 jenis yang telah diakui sebagai vitamin dan esensial bagi kesehatan manusia, yaitu 4 jenis vitamin larut dalam lemak, di mana vitamin larut dalam lemak ini
ada vitamin A, D, E, dan K. Kemudian vitamin yang larut dalam air yaitu ada vitamin C, vitamin B1, B2, kemudian vitamin B6 dan vitamin B12. Nah, masih banyak lagi vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kekurangan vitamin menyebabkan stunting. Nah, stunting ini adalah termasuk masalah yang dialami pada usia remaja, di mana sering kita temukan ada seseorang pada usia remajanya mengalami tinggi badan yang kurang. Maka dari itu, vitamin itu sangat penting bagi kebutuhan nutrisi kita. Nah, selanjutnya kebutuhan nutrisi itu ada mineral. Mineral ini membantu dalam pembentukan tulang, keseimbangan cairan, fungsi otot, sistem saraf, dan berbagai proses lainnya. Kemudian ada zat besi atau Fe. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan nama ini, zat besi atau tablet Fe, karena kita, apalagi kita sebagai perempuan, memang harus mengkonsumsi tablet Fe. Kenapa? Karena selain untuk mempersiapkan kedepannya yang akan datang, seperti kita akan melahirkan, nah kita juga sekarang sedang mengalami yang namanya menstruasi, di mana kita akan mengeluarkan darah setiap bulannya. Nah, maka akan berkurang kadar darah di dalam tubuh kita, sehingga kita harus mengganti kadar hemoglobin yang keluar dari tubuh kita. Seperti misalkan kita mengkonsumsi zat besi atau tablet Fe, atau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi atau Fe, seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kita seorang perempuan pasti akan mengalami menstruasi setiap bulannya, di mana kita akan mengeluarkan darah, maka kita harus menggantikan darah yang keluar supaya tidak terjadi komplikasi pada tubuh kita. Nah, kekurangan zat besi atau Fe dapat menyebabkan terjadinya anemia. Kemudian selanjutnya ada lemak. Lemak adalah sumber energi yang sangat padat. Setiap gram lemak menyediakan sekitar 9 kalori yang lebih banyak dibandingkan dengan karbohidrat atau protein yang hanya menyediakan sekitar 4 kalori per gram. Ini menjadikan lemak sebagai cadangan energi tubuh, terutama saat tubuh membutuhkan energi ekstra. Nah, misalkan ketika kita kurang mengkonsumsi karbohidrat dan protein, nah lemak disinilah yang akan menggantikan cadangan energi tersebut. Kemudian apa sih yang akan terjadi pada remaja? Masalah apa sih yang akan terjadi? Nah, yang pertama itu ada obesitas. Kenapa obesitas? Karena pada usia remaja ini kita seringkali mengkonsumsi makanan tetapi tidak melihat apa saja kandungan yang ada di dalamnya. Seperti misalkan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kadar gulanya tinggi, sehingga dapat menyebabkan obesitas, bahkan diabetes pada tubuh kita. Seperti itu akan berdampak pada tubuh kita karena kita tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita dan tidak seimbang. Kita selalu mengkonsumsi yang manis-manis terus-menerus gitu. Kemudian ada masalah anemia. Dan anemia ini termasuk masalah pada usia remaja karena selain remaja sedang mengalami menstruasi, remaja juga tidak memperhatikan makanan yang ia konsumsi, sehingga kadar darah di dalam tubuhnya itu berkurang karena mengkonsumsi makanan yang kurang bagus untuk tubuh kita, yang tubuh kita tidak perlukan, sehingga dapat menyebabkan anemia. Kemudian ada gizi kurang atau perawakan pendek. Nah, pada usia remaja ini adalah dimana kita sedang ada di masa perkembangan yang sangat cepat. Jika kita tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi pada tubuh kita tidak memperhatikan kebutuhan makanan yang dibutuhkan pada tubuh kita, maka akan berpengaruh pada gizi di dalam tubuh kita, sehingga gizi kita kurang, kitanya kurus, bahkan ada yang sampai menyebabkan perawakan kita pendek.
Baik, selanjutnya ada isi piringku. Dalam satu piring ini, 1/3 dari setengah piring adalah lauk pauk, 1/3 dari setengah piring adalah buah-buahan, 2/3 dari setengah piring itu adalah makanan pokok, 2/3 dari setengah piring adalah sayur-sayuran. Nah, isi piringku ini menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari 50% buah-buahan dan sayur-sayuran, 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Dari isi piringku yang dimana ketika kita makan kita dianjurkan dengan takaran-takaran seperti ini sehingga akan menghasilkan kebutuhan nutrisi yang bagus yang akan berdampak pada tubuh kita. Baik teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian atau ketika saya menjelaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.